Aduh, tahan dia. Aduh, Ya ampun, jangan. Kecilkan suaramu. Kamu hati-hati. Jangan sampai jatuh. Ya ampun, jangan. aduh ya, hahaha, aduh tertangkap. Aduh ya, Ibu, ayah, di kota apa yang tidak ada? Buat apa bawa barang kotor sebanyak ini? ini semua ternak sendiri. Di kota susah belinya. Qianwen hamil. Ini semua disiapkan untuknya. Hahaha, Dia sih belum tentu suka barang-barang ini. aduh ya, Ayo naik mobil. Sialan. Orang tuanya di kampung, jorok begitu, masih maksa dibawa ke sini tinggal. Rumah cuma segini besar, gimana mau tinggal? Lagi pula, aku kan hamil. Sekarang Tianci tak dengarkanmu. Itu tak boleh dibiarkan. Sambil kamu hamil ini, harus beri aturan ke orang tuanya. Tegakkan aturan. Bu, menantumu bilang, bertahun-tahun ini kalian sudah susah. Kali ini menjemput kalian ke kota, supaya kalian bisa hidup enak. Mana perlu kalian bawa-bawa ini? Bisa dapat menantu seperti ini adalah rezeki kita, orang tua. iya. Memang harus lihat baik-baik, di hati Tianci, siapa yang lebih penting, aku atau orang tuanya? Sayang, Aku dan mama, kecelakaan. apa? Perutku sakit sekali. Sayang, kamu tidak apa-apa. Cepat panggil ambulans. Biarkan ibu antar kamu ke rumah sakit. Aku antar orang tuaku dulu. Aku segera ke sana. Lin Tianci, apa kamu masih punya hati nurani? Qianwen sudah begini. Masih ada waktu untuk hal lain? Jika janinnya hilang, lihat bagaimana kamu hadapi. Aduh, Sayang, perutku sakit sekali. Nah, kamu temani Qian Wen dulu. Dia masih hamil. Jangan antar kami, buang-buang waktu. Tianci. sayang. Ibu, ayah, aku mau lihat Qianwen. Kalian tunggu di sini sebentar. Jangan-jangan ada apa-apa. Kakek, kakimu tidak enak. Aku yang lihat. Oh, Aduh. Aduh ya, Tianci. Aduh ya, ini anak ini, kenapa mengunci kita di mobil? Aduh, benar-benar. tak apa. Kita tunggu dulu. Menyelamatkan orang lebih penting. Tianci pasti balik. Aduh, ini, Dokter! Aduh, Ma. Pelan-pelan saja. Sayang, suruh ibu duluan. Temanin kamu ke rumah sakit, aku bantu orang tuaku dulu. Hei, suami, aku benar-benar takut. Perutku sakit sekali. Bisa temani aku? Tianci, kamu... Baik. Sayang, ada mobil ini kok jalan? Ada Tianci, kami masih di mobil. Aduh ya, ini, Seandainya tahu, seharusnya tak suruh anak jemput kita. Qian Wen, jangan sampai ada apa-apa. kakek, wajahmu kenapa? Sekelam ini? Aku tak apa-apa. Cuma agak tak enak badan. Acenya mati ya. Kok panas sekali? Mogok. Aku telepon anak kita sekarang. Aduh ya, aku juga tak sempat kasih tahu orang tuaku. Entah orang tua sudah cemas menunggu belum? Suami, Ah, kalau kamu khawatir, bisa cari orang tuamu dulu. Jangan pedulikan aku. Aku dan anak ini tidak penting. Aduh! sayang, ngomong apa sih? Mana mungkin aku tinggalkan kamu? Kalau orang tuaku sudah cemas, mereka bisa naik taksi sendiri. Justru, Tianci di saat ini, bagaimana bisa pergi? Halo Bu, Tianci, cepat pulanglah. Ayahmu dia. Aduh! Sakit. Aduh! Sakit. Bu Pak, tunggu sebentar lagi. Aku antar Qianwen ke rumah sakit dulu, baru jemput kalian. Sayang, kamu baik-baik saja? Aduh ya, jangan panik. Ayah, jangan khawatir. Aku cari obatmu. Aduh ya. Kakek, obatnya habis. Kalau Tianci pulang terlambat, gimana ini? Tahan dulu. Nanti Tianci sampai rumah sakit. Pasti balik jemput kita. Lebih baik doakan anakku selamat. Kalau bukan karena kamu yang bawa mereka ke sini, Qianwen takkan kecelakaan. Bu, aku tahu salah. Asalkan Qianwen selamat keluar, aku mau lakukan apapun. Tianci belum balik juga?
Aku telepon dia sekarang. Kakek, tunggu sebentar. Nak, sudah sampai rumah sakit? Bu, aku sudah sampai. Chen Wen masih dalam pemeriksaan. Belum keluar. Bisa pulang dulu tidak? Aku dan ayahmu di mobil. Di mobil panas sekali. Ayahmu sudah tidak tahan. Bu, kamu dulu. Bu, aku tidak bisa bicara lama. Dokter datang, aku tutup telepon dulu. Dokter, istriku bagaimana? Cuma ada luka lecet ringan. Janinnya tidak terpengaruh. Kalian jangan terlalu khawatir. Istirahat sebentar. Bisa pulang dari rumah sakit. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Minum air dulu. Aku telepon Tianchi lagi. Kok lama sekali? Kalau tidak datang, kita berdua pasti mati kepanasan. Sayang, kamu baik-baik saja? Aku hampir mati ketakutan. Bayinya baik-baik saja. Lain kali hati-hati. Halo, Halo, Tianchi. Aduh, cepat ke sini. Panas sekali di dalam mobil. Ayahmu dan aku hampir mati kepanasan. Ayahmu masih sakit. Obatnya sudah habis. Kalau kau tak segera datang. Ayahmu hampir tak tertolong. Kambu. Tunggu ya, aku suruh Tianchi jemput. Terima kasih, Besan. Terima kasih, Besan. Kamu hanya ingin panggil Tianchi pergi, kan? Menurutku kamulah yang benar-benar kambuh. Kamu hanya ingin panggil Tianchi pergi, ya? Menurutku kamulah yang benar-benar kambuh. Besan, apa maksudmu ini? Jangan panggil aku Besan. Menantumu baru kecelakaan. Masih dirawat di rumah sakit. Mobilnya kan panas. Nyalain AC-nya dong. Kalau sakit, cari dokter dong. Harus sekarang juga. Suruh Tianchi ninggalin keluarga. Jemput kalian. Udah tua begini. Malu-maluin gak sih? Aku, Besan, panas sekali di dalam mobil. Kami benar-benar tak tahan lagi. Anakku ini hamil. Dengan keturunan keluarga Lin, kalau ada apa-apa, kalian bakal nyesel. Kok malah cengeng di sini? Aduh, aku... Besan, bukan itu maksudku. Di dalam mobil ini dia. Saat Tianchi pergi dia. Jangan cari alasan lagi. Anak udah nikah, punya keluarga sendiri. Istri anak yang paling penting. Orang tua, itu urusan kedua. Jangan telepon aku lagi. Kamu sakit, urus sendiri. Nggak bisa urus, mati. Tianchi, dia mengunci kami di dalam mobil. Halo? Halo? Halo, halo? Kok dia bicara begitu? Sayang, dokter bilang kamu baik-baik saja. Sebentar kamu dan ibu, istirahat dulu di rumah sakit. Aku pergi jemput orang tuaku. Mereka masih menunggu di sana. Tianchi, apa maksudmu? Istrimu luka-luka, masih diobservasi di rumah sakit. Kau malah mau pergi? Kalau orang tuamu paham, harusnya datang ke sini, jenguk menantumu. Kelihatannya keluarga Lin nggak peduli sama cucunya, apalagi sama menantunya. Bu, aku... Suami, bisakah kamu menemaniku? Aku benar-benar takut. Anak ini hilang begitu saja. Sayang, tenang saja. Aku di sini, tidak kemana-mana. Kakek... Kalau tidak bisa, kita bobol mobil saja. Di dalam mobil tak ada setetes air pun. Kalau begini terus, benar-benar tidak bisa. Kakek, kita bobol mobil saja. Tunggu lagi. Tunggu lagi. Anak beli mobil juga susah. Dia biasa. Kerja saja sudah sulit. Kita jangan bikin repot. Sayang, ini hati-hati panas. Makan yang banyak. Tak bisa menunggu lagi. Meski tak mati kepanasan. Nanti kita bisa mati kehausan. Aku harus telepon Tianchi. Sudah tersambung? Nah, kapan anak kita bisa datang? Tersambung. Tianchi,
Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan tinggalkan pesan setelah bunyi tit. Kok jadi pesan suara? Tianchi, ayah ibu terjebak di mobil. Tak bisa keluar. Cuaca terlalu panas. Ayahmu kambuh sakit jantungnya. Cepat ke sini. Kakek, kalau benar-benar tak bisa, kita coba copot jendelanya. Kakek. 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 Kakek, cepat bangun. Cepat bangun. Tidak, lapor polisi. Aku mau lapor polisi. Jangan laporkan polisi. Kalau polisi datang, Tianchi pasti malu sekali. Dia pasti sudah hampir sampai. Kakek. Jangan tidur. Tianchi akan segera datang. Tianchi akan segera menjemput kita. Kakek. Sekarang sudah tidak apa-apa. Kebetulan Qianwen juga tertidur, aku manfaatkan waktu ini untuk menjemput Bu dan Pak. Aneh. Kenapa dimatikan? Sial. Banyak sekali telepon. Ibu pasti ada urusan mendesak. Kakek, cepat bangun. Tianchi menelepon. Dia datang menjemput kita. Tianchi. Bu, apa kamu sudah tidak sabar menunggu? Tianchi. Cepat kembali, cepat kembali. Ayahmu kena sengatan panas kayaknya. Ayahmu sudah tidak kuat lagi. Apa? Sengatan panas? Bu, kamu belikan ayah dulu cairan Huoxiang Jengki. Suruh dia minum banyak air. Lalu aja di mobil. Besarkan sedikit. Tianchi. Pintu mobil terkunci. Kami terperangkap di dalam. Ayahmu kena serangan jantung. Sudah tidak bisa diselamatkan. Cepat datang. Cepat datang. Cepat datang. Apa? Sengatan panas? Bu, beli untuk ayah cairan Huoxiang Jengki. Suruh dia minum banyak. Tianchi. Pintu mobil terkunci. Tianchi. Sayang, ada apa? Suamiku, terima kasih sudah menemaniku. Aku sudah baik-baik saja. Mana ibu? Ayo kita pulang. Sayang, kita kan keluarga. Ngapain bilang terima kasih? Bu, urusin prosedur keluar rumah sakitmu. Nanti kalau selesai, kita bisa pulang. Tianchi. Halo? Tianchi. Bu, kamu dan ayah tunggu di mobil. Ademin diri dulu. Aku cepat jemput. Halo. Kakek, tahan ya. Kamu tidak boleh tinggalkan aku. Harus tahan. Tahan ya, kakek. Prosedur pulang udah selesai. Ayo, kita pulang. Bu, pas banget kamu pulang. Kamu dan Qianwen pulang dulu. Aku harus jemput orang tuaku. Ayahku kayaknya kena heat stroke. Lin Tianchi, istri kamu baru kecelakaan. Kamu tidak antar dia pulang, malah biar dia nyetir sendiri. Di jalan kalau-kalau terjadi sesuatu, kamu bisa tanggung jawab. Oke. Aku antar kalian dulu. Suruh orang tuaku nunggu sebentar. Kakek. Tidak. Aku mau telepon polisi. Halo, Dinas Keamanan. Tolong. Halo, ini Dinas Keamanan. Ada keadaan darurat apa? Aku dan suamiku dikunci anak kami di dalam mobil. Tidak bisa keluar. Sudah 4-5 jam. Suamiku kena sengatan panas, serangan jantung, hampir tidak bisa diselamatkan. Cepat selamatkan kami. Cepat tolong kami. Anda di mana sekarang? Saya akan segera kirim orang. Lokasi. Di mana lokasinya? Aku tidak tahu di mana. Tolong pastikan lokasinya dulu. Saya sekarang akan kirim ambulans dulu. Lokasi. Di mana lokasinya? Aku tidak tahu di mana. Di sekitar Anda ada apa? Bangunan ikonik? Aku tidak tahu. Di sini cuma jalan raya. Tidak ada apa-apa. Ayahnya Qianwen sangat khawatir. Aku kasih tahu dia dulu. Kamu antar Qianwen pulang dulu? Baik. Hati-hati. Tidak tahu lokasi pastinya. Sulit sekali mencari orang. Begini, buka peta di ponsel Anda. Beritahu saya lokasi di atasnya. Peta. Aduh, aku tak punya peta. Ponselku jadul. Aku tak punya peta. Bagaimana ini? Bukankah kamu bisa lacak satelit? Cepat lacak posisinya. Suamiku benar-benar tak kuat lagi. Dia kena serangan jantung. Cepat datang. Pelacakan satelit termasuk salah satu cara penyelidikan teknis. Prosedur persetujuannya ketat, tidak bisa dilakukan sembarangan.
Harus ada laporan kasus dulu. Tidak bisa disetujui. Untuk langsung melacak, itu melanggar hukum. Aku tak peduli itu legal atau illegal. Yang aku tahu, kalau kalian tak segera datang, suamiku akan mati. Cepat datang. Anda jangan panik dulu. Segera hubungi keluarga Anda, pastikan lokasi tepatnya. Kami akan melakukan penyelamatan secepat mungkin. Lokasi, aku harus tanya anakku tentang lokasinya. Cepat angkat telepon. Cepat angkat telepon. Cepat angkat telepon. Di mobil panas sekali. Panas sekali. Sayang, tolong angkat teleponku. Siapa? Telepon spam, jangan dipedulikan. Oke. Cepat angkat telepon. Cepat angkat telepon. Sayang, kamu harus bertahan. Bangun, bangun. Sayang, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Sayang, Kamu masih lemah? Jangan sampai kedinginan. sayang. Sayang, sayang. Ada orang, ada orang, ada orang. Cepat selamatkan suamiku. Tolong, 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 tolong. Ada orang. Ada orang, tolong. Sayang, kamu sudah menderita kali ini. Tenang, nanti setelah orang tua datang, pasti rawat kamu baik-baik. Ada orang, tolong. Aduh, tolong, tolong. Tolong aku. Nona, Nona. Nona. Tolong aku. Nona, Nona. Tolong, tolong aku. Tolong aku. Nona, Nona, Nona. Tolong, tolong. Nona, tolong. Tolong, tolong aku. Nona, tolong. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Tolong kami. Tolong kami. Nona. Tolong kami. Nona. Nona. Nona, tolong. Tianchi. Tianchi. Bu, kenapa? Tianchi. Akhirnya kau angkat telepon. Cepat jemput aku dan ayahmu. Ayahmu sudah sekarat. Bu, kok bilang ayahku nggak bisa? Kenapa kau bicara begitu tentang ayah? Ini kan karena Kian Wen kecelakaan, jadi aku telat sedikit. Masa kamu kutuk ayahku? Aku tak bisa jelaskan detailnya. Cepat jemput kami. Kalau terlambat, ayahmu benar-benar tidak akan selamat. Cepat. Kalau aku nggak datang, kalian nggak bisa naik taksi sendiri? Perumahan Yan, nomor 503. Aku tadinya mau kalian datang buat rawat Kian Wen. Kok kalian nggak punya akal sehat? Dia baru kecelakaan. Kondisi janin tidak stabil. Bisa ditinggal sendiri? Suamiku, apa ibu begitu buru-buru? Katakan, apa mereka meremehkanku? Menganggapku merepotkan karena hamil. Jadi sengaja memanggilmu pergi, biar memberi pelajaran padaku. Aduh, sayang, orang tuaku bukan orang seperti itu. Kami terjebak. Cepat, ayahmu sakit jantung. Apa? Ayahku kenapa? Halo? Halo? Kakek. Ini bagaimana? Kakek. Kakek.
Kakek. Bangun, kakek. Kakek. Jangan tinggalkan aku. Kakek. Kakek. Ditutup. Kenapa dia tutup teleponku? Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu? Tidak bisa. Aku harus pergi lihat. Ah! Ah! Sayang, kamu kenapa? Suamiku, di mobil ayah ibu ada makanan dan minuman. Seharian aku belum makan. Bayi sudah kelaparan sampai menendang perut. Sayang, kamu istirahat dulu ya. Aku akan buatkan makanan. Aku pergi buatkan kamu makanan. Setelah makan, baru kita jemput orang. Lambat sedikit. Tidak apa-apa. Ada orang. Cepat tolong suamiku. Cepat ada orang, tolong. Tolong. Ada orang. Ada orang, tolong. Burung murai ekor melengkung, menikah lupa ayah. Burung murai ekor panjang, menikah lupa ibu. Burung murai ekor melengkung, menikah lupa ayah. Burung murai ekor panjang, menikah lupa ibu. Tianchi. Tianchi, kau di mana? Ayahmu. Ayahmu sebentar lagi tidak akan kuat. Sebentar lagi tidak akan kuat. Sudah. Makanannya lengkap. Sayang, kamu makan dulu. Aku pergi jemput orang tuaku. Bukannya kita pergi bersama? Mana tega aku biarkan kamu repot seperti ini. Aku pergi sendiri saja. Kamu istirahat yang baik di rumah. Bu, Pak. Bangunlah. Kalian kenapa? Cepat bangun. Tianchi. Tianchi, akhirnya kau datang. Cepat. Cepat tolong ayahmu. Cepat. Pasti orang tuaku sudah tidak sabar menunggu. Aku harus cepat pergi jemput mereka. Bu, kenapa ibu datang? Kenapa aku tak boleh datang? Bu, Aduh. Kalau aku tak datang, aku tak akan tahu. Kau tinggalkan anakku sendirian di rumah. Bu, aku kan ada urusan sedikit tadi. Urusan sebesar apapun, mana lebih penting dari istri dan anakmu? Mau pergi? Pergilah. Nanti ayah Kian Wen datang. Biar dia lihat, kita dapat menantu seperti apa. Bu, aku tidak jadi pergi. Aku tidak jadi pergi. Aku baru masak. Ibu duduk makan sedikit, aku tambahkan lauk untuk ibu. Kakek. Tahan sebentar lagi. Tahan sebentar lagi. Tianchi segera datang. Tianchi akan... Ini. Bu, ibu makan yang banyak. Tianchi akan datang. Akan menjemput kita. Sayang, ayo tambah nutrisi. Makan yang banyak, bayi lagi butuh nutrisi. Akan menjemput kita. Sudah. Hari ini aku juga bukan larangmu jemput orang tua. Cuma mau kamu tahu siapa yang paling penting di keluarga ini. Bu, aku tahu. Tian Wen lah yang akan menemaniku seumur hidup. Aku janji, ke depannya aku pasti mengutamakan perasaannya. Tahu saja sudah bagus. Kalau kamu buru-buru, pergi jemput mereka dulu. Soal ayah Kian Wen, aku bantu jelasin. hari ini bolak-balik. Kamu juga pasti lelah. Aku ikut. Menjemput ayah ibu pulang bersamamu. Jangan biarkan mereka menunggu lama. Terima kasih, Bu. Anda selalu memikirkan saya, bahkan melahirkan anak perempuan yang begitu pengertian, bisa bersama Kian Wen. Adalah keberuntunganku. Aku akan menjemput orang tuaku sekarang. Bagus. Tianchi, akhirnya kau datang. Akhirnya kau ingat orang tua. Cepat. Cepat selamatkan ayahmu. Cepat selamatkan ayahmu. Ayah, Ibu, aku datang menjemput kalian. Ada apa ini? Mobilku, kenapa dirusak orang? Sial. Kenapa tidak angkat telepon? Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Tianchi.
Tianqi, cepat selamatkan ayahmu. Cepat selamatkan ayahmu. Tianqi. Bu, Nenek, Anda akhirnya sadar. Suster, kakek saya mana? Sudah sadar? Ini Ada apa? Dia masih belum sadar ya? Tubuhnya memang tidak pernah sehat. Ada hipertensi dan penyakit jantung. Wajar kalau sadarnya lambat. Yang penting tubuhnya tidak ada masalah lain. Nenek, saya sarankan Anda lebih baik hubungi keluarga dan anak-anak untuk datang. Kondisi suami Anda tidak terlalu baik. Apa maksudnya tidak baik? Beritahu keluarga. Apa yang terjadi? Bukankah anak saya yang mengantar kami ke rumah sakit? Dia mana? Sudah pergi? Aku dirawat di rumah sakit juga karena cucu pertama mereka cuma terlambat sebentar, tidak perlu sampai membobol mobil. Mungkin terlalu marah. Aku meninggalkan mereka terlalu lama di sini. Sekarang, teleponku pun tidak diangkat. Ini keterlaluan. Bagaimanapun juga tidak boleh membobol mobil. Kamu berjuang di kota besar. Susah sekali. Mereka membobol begitu saja. Jutaan rupiah langsung hilang. Tidak mempertimbangkanmu sama sekali. Aku malah ingin mereka datang membantu. Ini bagus sekali. Bantuan tidak ada. Cuma bikin repot. Orang dari dinas keamanan yang mengantar kalian tidak melihat putra Anda. Dan suami Anda saat dibawa ke sini sudah tidak bernapas lagi. Disebabkan stroke panas, serangan jantung. Dokter sedang berusaha menyelamatkan sekarang. Ini surat pemberitahuan kritis. Tolong tanda tangani. Kritis. Kritis. Bagaimana bisa kritis? Tidak mungkin, tidak mungkin. Suster, pasti Anda salah. Sayangnya dibawa terlambat sekali. Pasien sedang dalam usaha penyelamatan. Anda lebih baik bersiap mental. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kritis? Anak saya, dia ada di sini? Tidak di sini. Memang orang dinas keamanan yang mengantar kalian. Ketemu, orangnya hampir pingsan. Hancurkan jendela. Ibu tua, kamu nggak apa-apa. Bagus. Tianqi, akhirnya kau datang. Akhirnya kau ingat orang tua. Cepat. Cepat selamatkan ayahmu. Cepat selamatkan ayahmu. Sampai akhir, tidak juga menjemput kami. Cuma terlambat sebentar, langsung marah-marah besar. Menurutku mereka jelas-jelas membobol untuk memperlihatkannya padaku. Tianqi, ayah ibumu pasti tidak puas dengan menantu seperti aku, sengaja memberi pelajaran padaku. Sayang, jangan marah. Jangan sampai sakit. Orang tuaku susah payah membesarkanku. Juga tidak mudah. Lagi pula aku yang tidak segera menjemput mereka. Wajar kalau mereka marah. Sekarang telepon pun tidak diangkat. Aku agak khawatir. Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Apa masalahnya? Sudah jelas mereka mau menguji bakti kamu. Kalau memang ada masalah, kamu sudah telepon belasan kali. Mana mungkin tidak diangkat? Betul. Hah? Tidak angkat telepon ya? Kalau begitu jangan angkat selamanya. Aku ingin lihat, kalau tidak ke rumahku mau kemana lagi? Masih mau memberi pelajaran. Hari ini aku harus mengurangi kesombongan mereka. Sayang, jangan cari lagi. Kita pulang. Burung murai ekor runcing, menikah lupa ayah. Burung murai ekor panjang, menikah lupa ibu. Tianqi, kenapa? Tidak bisa. Jantungku sakit sekali. Tidak. Aku harus telepon lagi. Pastikan dulu. Burung murai ekor runcing, menikah lupa ayah. Burung murai ekor panjang, menikah lupa ibu. Burung murai ekor runcing, menikah lupa ayah. Burung murai ekor panjang, menikah lupa ibu. Halo? Ibu, kenapa lama sekali? Baru angkat telepon? Akhirnya kau ingat kami. Ibu dan ayah di mana? Kenapa malah merusak mobilku? Kalau tidak bobol mobil, bagaimana kami keluar? Apa kalian ingin kami terpanggang mati di sana? Ibu, kok bisa bicara seperti itu? Cuacanya panas. AC di mobil kan nyala. Lagi pula, aku cuma pergi sebentar. Sebentar saja. Lin Tianqi, kau meninggalkan aku dan ayahmu di pinggir jalan selama 5 jam penuh.
Itu sebentar. Masa sampai harus merusak mobil? Tidak mungkin. Kau tahu tidak, ayahmu... Sudahlah. Aku tahu ibu dan ayah sudah lama menunggu di pinggir jalan. Aku juga ada kesulitanku. Tianwen sedang hamil, terkena kecelakaan mobil. Masa aku tidak peduli pada mereka? Ibu, bisakah ibu jangan tidak masuk akal begini? Aku tidak masuk akal? Tianwen mengandung anakku, itu juga cucu pertama kalian. Kalian harus memikirkan kami juga. Ibu, aku tahu kalian merasa teraniaya, tapi ibu juga harus mengerti aku. Betul. Aku mengerti kamu. Aku mengerti kamu tidak mudah. Aku harusnya ikut mati kepanasan dengan ayahmu. Di dalam mobil itu, kita tidak seharusnya membobol mobil. Di satu sisi ada kalian, di sisi lain ada istri dan anakku. Aku terjepit di tengah, sungguh sulit. Ibu, tolong pahami aku. Sekarang Qianwen sudah baik. Kalian di mana? Aku jemput. Sekarang kamu ke rumah sakit. Kalau datang lebih awal, mungkin masih bisa lihat ayahmu. Kalau terlambat seumur hidup ini, mungkin takkan bertemu lagi. Baik, tunggu aku. Aku segera ke sana. Sayang, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Aku akan jemput ayah ibu. Kamu benar-benar mau jemput mereka? Menurutku mereka cari gara-gara saja, sengaja cari masalah dengan kita. Sayang, orang tuaku, orangnya baik-baik, tidak banyak pikiran. Begini, aku pulang, akan bicara baik-baik dengan mereka. Sayang, jangan marah. Kamu pulang dulu. Tunggu. Aduh, antingku kayaknya hilang. Jangan-jangan jatuh di rumah. Ini, sayang. Ini kan yang paling kusuka, sepasang anting. Satu saja harganya puluhan ribu. Kalau sampai hilang, bagaimana dong? Sayang, jangan panik. Kita cepat cari. Baiklah, ayo cepat kita cari lagi. Ini kan yang paling kusuka. Jangan sampai hilang. Dokter, Ada apa? Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit lebih cepat? Pasien punya kateter vena dan pernah operasi pengangkatan paru-paru. Yang penting, dia juga punya penyakit jantung. Sekarang kondisinya sangat kritis. Kemungkinan operasi gagal sangat tinggi. Bersiaplah. kenapa bisa begini? Hanya dijemur sebentar saja. Kakek, jangan sampai ada apa-apa. Anak kita baru beli rumah, baru menikah. Jangan tinggalkan aku. Nini, Anda tidak boleh masuk. Lebih baik cepat hubungi keluarga. Baik. Ya. Tianchi. Hei, nak. Kamu sekarang cepat ke sini. Cepat ke rumah sakit. Ibu tunggu sebentar. Aku ada urusan mendesak. Aku akan terlambat datang. Halo, Jangan buru-buru. Aku benar-benar ada urusan mendesak. halo. Ini tidak jatuh di rumah. Mau pergi kemana lagi? Jangan-jangan, di rumah sakit. Sayang, cepat bantu aku cari. Jangan sampai diambil orang. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk mencari. Aku pasti akan mencarikannya untukmu. Kamu tenang saja. Kalau tidak ketemu, aku belikan yang baru. Aduh, aku nggak mau yang baru. Aku mau anting yang dulu saja. Itu kan hadiah hari peringatan pernikahan yang kamu berikan sendiri padaku. Bermakna banget. Baik. Aku pasti cari untukmu. Ayo. Kamu istirahat saja di rumah. Aku sekarang cari untukmu. Ayah ibu juga tidak tahu bagaimana kabarnya. Harus cepat-cepat cari mereka. Kamu harus bertahan. Anak kita akan segera menjemput. Tianchi, Halo Bu. Kamu kenapa lagi? Tidak bisa tunggu sebentar lagi? Tenang, aku cepat sampai rumah sakit. kalau begitu, kamu sekarang di mana? Aku lembur. Kamu sedang lembur? Ya, aku lembur. Perusahaan tiba-tiba ada urusan mendesak. Kalian tidak bisa tunggu lagi? Aku bisa menunggu, tapi ayahmu tidak bisa. Kamu tahu tidak? Aku tahu. Hanya karena meninggalkan kalian di mobil, ayahku marah kan? Bu, aku ada kesulitanku sendiri.
Bu, ini kenapa? Ayam, Gak apa-apa, cuma luka kecil. Mandor kasih ganti rugi sedikit. Kebetulan, uang sekolahmu ada. ayah tenang saja. Aku pasti akan sukses nanti. Jemput kalian ke kota, buat kalian hidup enak. Tidak akan biarkan kalian susah lagi. Aku tahu meninggalkan kalian di pinggir jalan. Salahku. Tapi tadi aku terlalu buru-buru. Istriku hamil. Kena kecelakaan lagi. Yang dia kandung. Bukankah juga cucu pertamamu? Kalian tidak bisa karena satu anak. Cemburu, kan? Bu, jangan buat ribut. Jangan menyusahkan aku. Ketemu, kalau ini hilang, istriku pasti sedih banget. Inikah urusan pentingmu? Bu, kenapa ibu di sini? Bukankah sudah kubilang, ayahmu di rumah sakit menunggu ajal, kamu lebih memilih cari anting daripada temui ayahmu terakhir kali? Bu, bilang apa? Ayah kenapa? Ayahmu kamu kunci di mobil, serangan jantung kambuh, sedang diselamatkan. Aca mobil masih bagus. Kok bisa kena panas? Walaupun kena panas, tidak bisa naik taksi. Pergi ke tempat lain, jangan pakai urusan rumah sakit untuk nakuti aku. AC mobil bagus, ada makanan dan minuman. Masa, aku biarkan kalian haus lapar? Saat kamu pergi, mobil sudah. Sudah, jangan bicara lagi. Hanya karena hal kecil ini, kamu lari ke rumah sakit nakuti aku. Lagi pula, aku kerja siang malam cari uang, kamu malah hancurkan mobilku. Kamu tahu harganya berapa? Cicilanku belum lunas. Di matamu, aku dan ayahmu tak lebih penting dari mobil. Kalian kan baik-baik saja. Bu, aku susah payah di kota, berhasil menetap, ingin jemput kalian nikmati hidup. Ini baru hari pertama. Kamu malah bikin ribut. Kalian masih punya hati? Kamu bilang kami tak punya hati. Kalau ayah Kian Wen, tidak akan karena hal begini, ribut sama aku, apalagi hancurkan mobilku. Ini namanya tidak punya hati. Dulu untuk sekolahmu, aku dan ayahmu pinjam uang kemana-mana. Ayahmu kerja siang malam, kakinya terluka tertimpa. Mandor cuma kasih ganti rugi 6.000. Biaya sekolahmu, biaya hidup, 5.800. Ayahmu bahkan tak berani ke rumah sakit. Bertahan dengan susah payah. Sampai sakit kronis. Sekarang kau bilang kami tak punya hati nurani? Ah, sudah. Itu sudah lama. Sekarang sebut dia buat apa? Baik, lupakan. Ibu mohon padamu. Sekarang, ikut ibu temui dia untuk terakhir kali. Baiklah. Aku antar kalian pulang. Nanti, jangan susahkan Kian Wen. Kita sekeluarga, hidup dengan baik, oke? Nggak usah. Kalau masih ada kesempatan lain, aku akan bawa kakek pulang ke kampung. Takkan pernah ke kota lagi. Aduh. Bu, kamu ngapain sih? Kenapa masih marah-marah? Ayah mana? Cepat suruh dia keluar. Kian Wen kecelakaan. Aku harus balik temani dia. Cepat suruh dia keluar. Kita pulang. Aku juga ingin dia pulang. Sayangnya, mungkin sudah tak bisa pulang. Aduh, Bu. Kamu ngapain sih? Masih marahan sama aku. Sudahlah. Semua salahku. Jangan marah lagi. Suruh ayah jangan marahan sama aku. Aku salah, oke? Cepat suruh ayah keluar. Ayo kita pulang. Baik, aku antar kau cari ayahmu. Sayang. Tianci, antingku sudah ketemu? Ketemu. Aku jemput ayah ibu terus pulang. Suruh paman dan bibimu tunggu dulu. Kamu balik ke kantor dulu. Ayahku bawa proyek besar buat kamu. Ada klien yang mau menyuntikkan modal ke perusahaanmu. Beneran? Tentu saja benar. Masa aku bohongi kamu? Kalau bukan karena kamu biasanya penurut, mana mungkin ayahku mau bantu kamu? Cepat, jangan buat klien nunggu lama. Oke, aku tahu. Bu, aku ada urusan mendesak. Ibu dan ayah, tunggu aku sebentar lagi di rumah sakit. Aku urus dulu, baru jemput kalian. Kau mau pergi lagi? Kalau kau masih punya hati nurani, kau tunggu di sini. Temui ayahmu untuk terakhir kali. Bu, aku beneran ada urusan mendesak. Ini kan rumah sakit, dokter dan suster ada di sini. Aku di sini juga nggak guna. Perusahaan baru mulai, beneran nggak bisa lepas dari aku. Demi perusahaan, kau bahkan tega tinggalkan ayahmu sendiri. Kian Wen susah payah dapatkan investasi untukku. Kalau aku nggak balik, bukannya ngecewain dia. Tian Wen, kepalamu cuma dipenuhi istrimu. Pekerjaanmu,
Di mana posisi ayahmu? Bisa disamain, dia istriku, hamilin anakku, bawain investasi juga. Aku bisa kayak gini semua berkat dia. Kalian bantu aku apa? Kau anggap aku dan ayahmu tak berguna lagi? Betul. Dari kecil sampai besar, apa pernah dapat bantuan dari keluarga? Aku berusaha keras untuk keluar dari desa. Segala upaya telah kukerahkan, dari desa kecil ke kota besar. Mudahkah jalanku? Kalian tak bisa bantu apa-apa. Masih mau menghambat langkahku? Kakek, kau dengar? Inilah anak yang kau besarkan. Sekarang anggap kami beban. Semua salahku. Dulu aku tak seharusnya melahirkanmu. Biarkan kau terlahir di keluarga kaya. Punya orang tua seperti kami. Membuatmu malu. Bu, tadi aku terlalu terburu-buru. Jangan dipikirkan. Uang ini, ambillah. Pinnya tanggal lahirku, beli suplemen untuk ayah. Aku benar-benar ada urusan mendesak. Harus pergi sekarang? Gak usah. Tunggu ayahmu mati. Bakar saja untuknya. Ibu bilang apa? Keluarga pasien di mana? Pasien sudah tidak tertolong. Datang sekarang masih bisa bertemu terakhir kali. Kakek. Kritis? Aku bisa menunggu, tapi ayahmu tak bisa tunggu lagi. Kau tahu tidak? Kenapa kau di sini? Bukannya sudah kubilang. Ayahmu di rumah sakit menunggu mati. Kau lebih memilih cari anting. Daripada temui dia untuk terakhir kali, aku juga ingin dia pulang. Sayangnya, mungkin tak bisa pulang lagi. Jangan-jangan, ayahku benar-benar kenapa? Sayang, Sayang. kok belum sampai? Ayah sudah nggak sabar. Ini investasi 3 juta. Kalau lewat hari ini, kesempatannya nggak akan ada lagi. Baik, aku segera sampai. Dokter, bagaimana? Kakek. Suara ini, kok mirip sekali dengan ibuku. Tianchi, Ayah. ini kesempatan langka. Perusahaan itu mau suntik modal atau tidak, tergantung dirimu sendiri. Jangan sampai hal kecil menghambat urusan besar hidupmu. Ayam. Aku tahu, aku segera pulang. Kakek. Jangan sampai ada apa-apa. Jangan tinggalkan aku. Dokter, kumohon tunggu sebentar lagi. Coba sekali lagi. Tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Dia cuma kena panas sebentar. Sebentar saja. Kumohon padamu. Kami sudah berusaha maksimal. Tubuh pasien sudah terlalu lemah, ditambah penyakit jantungnya. Dan kali ini di luar ruangan, terlalu lama, penanganan terlambat. Kami benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Tidak. Bibi, cepat hubungi keluarga sekarang. Mungkin masih bisa bertemu terakhir kali. Tadi Anda bilang, anaknya juga ada, suruh dia cepat ke rumah sakit, bisa urus pemakaman pasien. Tianchi. Ayam. Kami segera sampai. Tunggu sebentar lagi. Aku pulang sekarang. Ayam. Lin Tianchi. Ayahmu sudah tiada. Coba pikirkan baik-baik, mana yang lebih penting, pekerjaan atau orang tuamu? Kesempatan menemani mereka berdua, kapan saja ada. Tapi kontrak bernilai jutaan ini bukanlah sesuatu yang bisa didapat kapan saja. Ayam. Ayah benar. Tentu saja pekerjaan lebih penting. Aku kembali ke perusahaan sekarang. Orang tuaku hanya sakit ringan. Di ruang perawatan, tinggal lebih lama pasti sembuh. Setelah urusan perusahaan selesai, aku akan jemput mereka. Aku pulang sekarang. Kerjaan yang penting. Kakek, kau dengar? Bertahun-tahun ini, kita cuma punya anak seperti ini. Ayah sudah meninggal, tapi dia masih sibuk kerja. Bibi, anak Anda di mana?
Sekarang datang, masih bisa antar pasien terakhir kali. Tak usah. Anakku. Sudah punya orang tua baru? Tak peduli kita lagi. Bawa pasien ke kamar dulu. Beri keluarga waktu untuk berpamitan. Kakek, kita takkan bisa menunggu. Anak yang penurut dan bijaksana itu, aku antar kau pulang. Antar kau pulang? Bertahun-tahun. Kau banyak menderita. Biar anakmu sekolah. Kau kerja keras. Sejak muda, tubuhmu sudah jebol. Kau selalu bilang, nanti anak sekolah, kau bisa lega. Masuk sekolah, kamu bisa lega. Sekolah, biar ada uang sekolah. Kau kerja banyak. Tapi, sudah sekolah, masih cari kerja. Dapat kerja, anak mau nikah. Sudah nikah. Lalu punya anak, besarkan anak. Punggungmu makin bungkuk. Kau makin tua. Ah, Sudah susah payah menunggu anak sukses. Tak disangka. Kau belum sempat menikmati hidup sehari pun? Kakek. Sudah tak apa, tak apa. Nanti kita tak perlu menderita lagi. Akhirnya bisa bersantai. Direktur Wang, lihat detail ini. Apakah masih puas? Halo, Ibu. Ayahmu sudah tiada. Besok akan kuturunkan untuk dikremasi. Kalau kau masih punya hati nurani, datanglah antarkan ayahmu terakhir kali. Ayahmu sudah. Direktur Lin, rencana proyekmu ini cukup bagus. Aku sangat tertarik. Senang kalau Direktur Wang suka. Saya yakin rencana ini akan memberikan pengembalian yang bagus. Mari kita makan malam bersama nanti. Silakan jelaskan detailnya dengan lebih baik sambil kita selesaikan kontraknya. Baik, nanti malam kita ketemu. Baik, Direktur Wang, saya antar Anda. Bu, saya ada urusan. Saya suruh Qianwen jemput Anda. Saya tutup dulu ya. Kau akhirnya tak kunjung datang juga. Sayang, tolong jemput orang tua saya di rumah sakit. Saya benar-benar tidak bisa pergi. Aku jemput. Aku kan hamil. Baru kecelakaan. Orang tuamu suruh aku jemput. Mau apa sih? Ah, sayang. Saya tidak bisa pergi. Ini harus merepotkanmu. Aku tahu kamu kesal. Begini, nanti setelah proyek besar ini ditandatangani, aku pasti akan ganti rugi untukmu. Ya sudah. Aku bantu sekali ini. Terima kasih, sayang. Lagi juga nggak buru-buru? Nanti saja. Kasihan pasangannya baru saja meninggal. Anak dan menantu tidak datang. Ditinggalkan sendirian di sini lama. Betul. Seperti burung murai ekor panjang, menikah lupa orang tua. Burung murai ekor runcing, menikah lupa ayah. Burung murai ekor panjang, menikah lupa ibu. Aduh, sial.
Kok ketiduran harus jemput mereka? Aduh. Bibi mau kemana? Urus prosedurnya. Jemput pasanganku pulang. Ibu nggak nunggu anak lagi? Tak usah tunggu lagi. Kakek, kita tak usah tunggu lagi. Aku urus prosedurnya sekarang. Jemput kau pulang. Jemput kau pulang. Antar kau pulang. Nggak tahu di mana. Seharusnya jangan jemput. Sudah tua, bikin malu, nambah masalah. Tidak tahu apa yang dipikirkan anaknya. Membiarkannya sendirian, menangani jenazah pasangannya. Sampai sekarang tidak muncul. Sungguh tidak berbakti. Katanya, pasangannya dikunci di mobil sama anaknya, terkunci di dalam, kena sengatan panas, lalu kena serangan jantung. Menurutku, mereka berdua itu pembunuh. Kepanasan di mobil. Masak. Kalian barusan ngobrol apa? Siapa mati? Hanya seorang nenek, pasangannya dikunci di mobil saat dibawa. Waktu dibawa, sudah koma. Sayang tidak tertolong. Disangka anaknya dan menantunya. Sampai sekarang tidak datang melihat. Sepertinya namanya Lin Chengdong. Masak. Ayah sendiri? Enggak mungkin. Bukannya baik-baik? Kok tiba-tiba meninggal? Sekarang di mana? Sudah hubungi krematorium. Jenazahnya sudah dikirim. Sungguh disayangkan. Anak sampai akhir tidak bisa bertemu ayah kandung terakhir kali. Iya, bikin nenek ini sendirian, ngurus jenazah suaminya. Rambutnya memutih karena stres. Aduh, anaknya kejam banget ya. Aku harus lihat. Krematoriumnya di mana? Benar dia. Jangan-jangan ayah mertua benar-benar kenapa-napa. Kok bisa terjadi? Cuma sebentar di mobil. Kok bisa sampai begini? Tidak. Aku harus segera telepon Tianchi. Tidak. Kalau Tianchi tahu hal ini, bukankah itu akan jadi kesalahanku? Tidak. Tidak boleh beritahu Tianchi. Qianwen, Bu, akhirnya kalian ingat kami. Bu, ini bagaimana sih? Ayah mertua kok bisa? Sampaikan pada Lin Tianchi. Kalau dia masih punya hati nurani, jangan lupa pulang. Antarkan ayahnya ke perjalanan terakhir. Bu, aku tidak antar ibu ya. Aku kan sedang hamil. Soalnya hal seperti ini, kena sial. Bisa ganggu janin. Sial, Dan lagi, Tianchi sedang negosiasi kontrak besar. Ibu lihat, ayah mertua sudah pergi. Bagaimana kalau ibu tunggu dulu? Tunggu Tianchi selesai urus kontrak besar itu. Aku dan dia pulang bersama. Ziarah kubur ayah mertua. baik. Aku yang merepotkan kalian. Kakekku ini sial. Sial. Kami tak perlu kalian antar. Kami pulang sendiri. Pulang sendiri. Ini bagaimana ya? Hal ini, jangan sampai Tianchi tahu. Kakek. Bertahun-tahun ini, kau tak pernah menikmati hidup sehari pun. Dulu, selalu menunggu anak laki-laki. Sekarang kita tak tunggu lagi. Kita juga mau menikmati hidup. Ini menu kami, silakan dilihat. Baik. Ambil yang ini saja.
Cuma pesan satu ini? Cukup, cukup. Tunggu sebentar. Kakek. Kita juga coba nikmati hidup orang kota. Klien akan segera datang. Kamu bilang tidak ada tempat, padahal aku sudah pesan. Bagaimana sih caramu melayani? Ibu tenang. Saya akan segera sediakan meja untuk ibu. Tante, bagaimana kalau ibu keluar dulu? Ini hotel bintang 5 kami. Baju Anda kok seperti ini? Tamu-tamu lain mengira kami ini warung kaki 5. Pasanganku, seumur hidup belum pernah makan makanan seperti ini. Aku pikir, Aduh, bukan saya yang melarang Anda di sini. Tamu penting kami tidak suka. Menyuruh saya mengusir Anda. Khawatir membawa sial. aku bayar, tidak boleh apa. Ini, makan saja tidak boleh? Aduh, sudah. Anda segera keluar dari sini ya. Jangan ganggu bisnis saya di sini. Berani-beraninya. Keluar, pergi. Cepat pergi, Aku pergi. cepat pergi. Lewat pintu samping. Jangan sampai ganggu tamu penting kami. Silakan duduk. Silakan duduk. Oh ya, yang tadi diusir, itu siapa? Cuma orang tak punya perasaan. Pemulung. Anda tenang saja. Saya sudah mengusirnya. Sudah disinfeksi belum? Ini kan hotel bintang 5. Jangan bawa masuk barang-barang kotor. Tianxi. Kau tahu tidak? Ayahmu sudah tiada. Nanti makan apa? Anak, cepat. Aduh. Susah-susah datang ke sini. Kenapa tidak mendekat? Lihat dari jauh saja sudah cukup. Kalau kita begini, akan merepotkan anak. Direktur Wang, coba cicip ini. Aduh. Direktur Lin terlalu sungkan. Aduh, Ini tidak boleh. Ini harus ke rumah sakit. Kalau ditunda, bisa celaka. nggak usah. Lagian nggak ada masalah besar. Aku tahan saja, nanti juga sembuh. Lagi pula, kalau ke rumah sakit, bukannya harus keluar ratusan? Mending, kasih anak uang saku lebih. Akhir-akhir ini, dia kurusan lagi. Pasangan. Pak, hidangan Anda. Tenang saja, asal Anda mau investasi. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Minum yang banyak. Ayo, mari kita bersama-sama. Saya Belin Tianchi bersumpah, kalau saya tidak berbakti pada orang tua, biarlah saya disambar petir dan mati tidak wajar. Benar-benar disambar petir. Mati tidak wajar. Kakek. Anak kita yang penurut dan bijaksana itu sudah hilang. Aku bawa kamu pulang. Pulang. Entah bagaimana kabar Kian Wen dan orang tua saya. Kontrak besarku sudah ditandatangani. Harus cepat pulang.
Ucapan hari ini terlalu kasar. Setelah pulang, aku harus minta maaf pada ayah ibu. Kurasa ayah tak akan marah lama-lama. Nanti setelah Qianwen melahirkan, kita sekeluarga bisa hidup tenang dan bahagia bersama. Ayah, ibu, sayang, aku pulang. Sayang, urusan kerjasama, bagaimana? Aku dan manajer Wang berbincang baik-baik, lalu detailnya diperbaiki. Coba tebak, kontraknya disetujui. Berkat klien yang diperkenalkan ayah mertua. Kalau begitu, mending kita ajak orang tua makan, ucapkan terima kasih. Tidak masalah, tentu tidak masalah. Ayah ibuku mana? Aku harus beri kabar baik ini pada mereka. Ayah, ibu, kalian di mana? Sayang, orang tua bilang tidak terbiasa tinggal di sini, mereka sudah pulang kampung. Pulang kampung? Kenapa tidak kasih tahu? Langsung pulang kampung? Jangan-jangan marah karena aku tidak jemput sendiri? Tidak boleh. Aku harus jelaskan. Kakak ipar. Urusan pemakaman kakakku ini, gimana caranya? Sudah sampai saat ini. Kenapa Tianqi belum pulang juga? Dia sibuk. Dia sibuk. Sibuk apa lagi? Sesibuk apapun pemakaman ayahnya, masa tidak hadir? Kurasa dia lupa dulu siapa yang menjual harta benda, membiayai kuliahnya. Anak tak tahu terima kasih. Besok, kakek juga harus dimakamkan dengan tenang. Kalau Tianqi masih punya hati nurani, seharusnya dia datang mengantarkan ayahnya. Kalau tidak, aku anggap saja tak pernah melahirkannya. Sayang, akhir-akhir ini kamu juga capek. Kebetulan kan, dapat proyek besar. Mending kita rayakan dulu? Ucapkan terima kasih ke ayah yang kenalin klien untukmu. Iya. Kamu atur saja. Kali ini berkat ayah mertua. Besok aku beli anggur bagus dan minum bersama dengan beliau. Kalau orang tuamu tunggu sebentar lagi, seharusnya tidak masalah kan? Aku dapat proyek besar, dapat uang banyak. Mereka juga bangga, kan? Nanti cari kesempatan lagi untuk jelaskan pada mereka. Baik, aku akan bilang sama ayah. Besok kita ajak mereka makan di rumah. Baik. Burung murai ekor panjang. Menikah lupa ibu. Tidak. Lebih baik aku telepon dan jelaskan pada mereka. Halo Bu, kenapa tidak kasih tahu aku? Langsung pulang kampung? Ayahmu rindu kampung halaman. Aku antar dia pulang. Aku juga sibuk beberapa hari ini. Bapak Ibu mohon mengerti, aku urusan keluarga banyak, kerja juga sibuk. Tapi, aku baru tanda tangan proyek besar. Nanti aku jemput Bapak Ibu ke kota untuk menikmati hidup. Ayahku, aku akan minta maaf langsung ke ayah. Boleh kan? Dia sudah tiada. Dia keluar? Tolong bilang ke ayahku, beberapa hari lagi, aku minta maaf langsung padanya. Boleh kan? Tidak usah. Ayahmu, tak usah kau minta maaf untuknya. Bu, jangan bilang begitu. Besok siang, aku minta maaf langsung ke ayah. Bagaimana? Baik. Lin Tianqi, kau bilang ingat baik-baik. Besok jam 12. Datang tepat waktu. Ibu tenang saja. Aku pasti pulang. Tianqi, ayah bilang besok siang makan bareng kita. Bisa kan?
Ah, aku baru janji sama orang tuaku besok siang pulang untuk minta maaf. Sial! Kalau Tianchi tahu, aku jadi penjahat dong. Nggak boleh. Tahan dulu selagi bisa. Xianwen, kamu kenapa? Ah, Tianchi kan kamu tahu, ayahku memang nggak suka kamu. Sekarang dia mau kenalin klien buat kamu, artinya dia udah terima kamu. Tapi habis dapat untung, makan bareng aja nggak mau. Baik, ini memang harus berterima kasih ke mertua. Sayang, besok aku tepat waktu pulang makan. Setelah kita makan, baru aku cari orang tuaku. Nggak terlambat. Nah gitu dong, kita siapin yang baik. Kamu beli hadiah dikit, besok minum sama ayah kita. Aku juga bantu kamu ngomong baik. Untung ada kamu, istri yang baik. Perjalananku jadi lancar. Aku pergi beli sekarang. Ini gimana ya? Kalau Tianchi tahu, kita yang bikin ayahnya meninggal, dia pasti cerai sama aku. Nggak boleh. Dia nggak boleh pulang. Kakak, waktunya sudah hampir. Saatnya antar kakak berangkat. Seharusnya anaknya yang memimpin jalan. Tapi Tianchi kok belum pulang? Lin Tianchi, aku tak seharusnya percaya padamu. Tak usah tunggu. Ayo pergi. Jangan sampai lewat waktunya. Kakak, sudah waktunya berangkat. Berangkatlah. Pertama menoleh. Ayah, kali ini, berkat ayah, kalau tidak, aku nggak dapat proyek sebesar ini. Kamu sendiri juga punya kemampuan. Jangan cuma omong, cepat bersulang buat ayah. Aku, siang ini harus pulang sebentar. Kalau minum, nggak bisa nyetir. Aku mengenalkan klien ini padamu hanya karena melihat wajah Qianwen. Sekarang, minum segelas saja. Enggan menemani ayah, ya? Apa kamu, bahkan ayahmu ini juga tak mau akui lagi? Ayah ngomong apa? Minum. Aku pasti minum. Ayah, aku hormat ayah. Kedua menoleh. Hati penuh duka. Karena percayakan Putri pada aku, dan selalu bantu aku. Nanti kalau sukses, pasti tak lupa ayah ibu. Aku pasti beri Qianwen. Hidup lebih baik, dan lebih bahagia. Ketiga menoleh. Langkah maju. Ibu, ayah, ibu, Tianchi, akhirnya kau pulang. ayah, ibu, Anakku. bu, aku pulang. Hari panas begini, kalian masih kerja di ladang? Nanti kalau aku kerja cari uang, pasti aku pelihara kalian baik-baik, biar kalian hidup enak, serba kecukupan. Ah, bagus. Hahaha. Ayah, ibu, aku akhirnya dapat kerja. Wah, syukurlah. Hahaha. Bagus, baik. Tenang saja. Nanti kalau aku sudah punya uang, pasti aku bawa kalian ke kota besar buat hidup enak. Ayah, ibu, aku mau nikah. Bagus sekali. Tapi orang tuanya nggak suka aku. Mereka anggap aku anak miskin tak punya kuasa. Ayahnya nggak mau ada orang desa di pernikahan, takut ditertawakan. Jadi, bisa nggak kalian jangan dulu datang ke pernikahan? Tenang saja. Nanti, ibu,
Kakak. 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 Hati-hati di jalan. Tianxi, sekarang Qianwen hamil. Kau harus lebih fokus pada pekerjaan, pada keluarga kecil ini. Nanti, barulah ibu dan anaknya bisa hidup enak. Baik, Ayah. Aku paham. Hal seperti sebelumnya tidak boleh terulang lagi. Bagaimana bisa kau demi orang tua meninggalkan istri yang hamil sendirian di rumah? Waktu itu orang tuaku salah. Aku minta maaf atas nama mereka. Kejadian kayak gini nggak akan terulang. Semua hal ada prioritasnya. Kamu harus paham siapa yang satu keluarga denganmu. Semua hal ada prioritasnya. Kakak. Kakak. Kenapa Paman Lin sudah meninggal? Lin Tianxi belum pulang? Apa sih yang terjadi? Sampai sibuk sekali? Konon katanya sibuk cari uang. Dulu sepasang orang tua itu banting tulang kerja, hampir jual darah, baru bisa biayai seorang sarjana. Tak disangka, ternyata anak durhaka. Kakek. Aku yang salah padamu. Aku melahirkan anak durhaka. Pertemuan terakhir pun, dia tak datang mengantar. Kamu harus paham siapa yang satu keluarga denganmu. Burung murai ekor panjang, menikah lupa ibu. Ayah, aku mengerti. Aku minum lagi untuk Ayah. Ayah, aku ambil anggur lagi. Sudah jam segini. Ayah, ibu, masih nunggu aku nggak ya? Kenapa ibu nggak angkat telepon? Ayah juga nggak angkat? Jangan-jangan, benar-benar terjadi sesuatu? Paman, ayahku ada di rumah. Kenapa mereka nggak angkat telepon? Jangan panggil aku paman. Aku malu. Keluarga ada masalah besar begini. Kau bahkan tidak muncul sekalipun. Kau benar-benar anak durhaka. Paman, ada apa di rumah? Paman, halo, Paman. Burung murai ekor panjang. Menikah lupa ibu. Burung murai ekor melengkung. Menikah lupa ayah. Burung murai ekor panjang. Tidak boleh. Aku harus pulang. Tianxi, ayah udah nunggu lama. Kok kamu masih di sini? Minumannya mana? Qianwen, waktu kamu jemput orang tuaku dulu, mereka gimana? Lumayan. Aduh, jangan urusin yang lain dulu. Orang tuaku kamu biarin, ditinggal gini. Ini apa-apaan sih? Ayo, cepetan kita ke sana. Baik-baik saja. Kalau begitu pamanku, kenapa bilang ada masalah di rumah? Kakek, anak kita sudah berubah total. Bukan lagi seperti dulu, anak yang penurut itu. Di jalan menuju alam baka, jalanlah perlahan. Tunggulah aku. Aku takut tak bisa menemukanmu. Aduh, kamu udah mabuk. Masa sih? Gini, besok aku temenin kamu pulang. Tidak bisa. Hari ini aku harus pulang. Tianxi, Ayam, jangan sampai ada apa-apa. Ayah, ibu. Ibu.
Pil tidur? Ibu, bangunlah. Jangan bikin aku takut. Jangan nakuti ibuku. Tianxi, aku bermimpi lagi. Mana mungkin dia kembali? Kakek, tunggu aku. Tunggu aku. Ibu, bangunlah. Ibu, aku antar ibu ke rumah sakit. Ini bagaimana ini? Ibuku minum pil tidur. Entah sudah berapa lama. Aku harus cepat antar dia ke rumah sakit. Sekarang kau baru tahu panik? Sudah terlambat. Lin Tianxi, dulu ayah ibumu bagaimana memperlakukanmu? Kau tahu sendiri. Lihatlah kau, malah memaksa ibumu sampai bunuh diri. Kau, sungguh berbakti kau ini. Aku harus buru-buru ke rumah sakit. Paman, asal ibuku selamat, aku mau lakukan apa saja. Paman, ayahku kuserahkan pada paman. Ayahmu sudah... aduh. Dokter, ibuku gimana? Untung dibawa tepat waktu. Lewati masa kritis malam ini, bisa sadar. Oh, Anda keluarga pasien? Keluarga ada masalah besar, kenapa tidak jaga pasien? Biarkan dia minum banyak pil tidur. Aku bukan manusia. Ibu, aku yang salah. Pura-pura apa? Waktu ayahmu kena musibah, di mana kamu? Sok jadi anak berbakti? Pura-pura apa? Waktu ayahmu kena musibah, di mana kamu? Sok jadi anak berbakti? Omong kosong. Ayahku, kenapa ada masalah lagi? Bohong. Ayahku baru keluar dari rumah sakit, mana mungkin ada masalah. Aku tak izinkan kamu mengutuk ayahku. Iya. Kamu yang paling berbakti. Waktu ayahmu di IGD, kamu malah nggak muncul. Sekarang malah nyalahin kami. Sudah. Jangan bicara lagi. Kalau bukan karena dia, pasien mana mungkin bunuh diri? Sekarang sok jadi anak berbakti, buat dilihat siapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayahku sekarang baik-baik saja. Dia sekarang di rumah, dia pasti baik-baik saja. Aku yang urus semua untuk ayahmu. Masih mau bilang palsu? Ayah kandungmu kena musibah? Masih enggak tahu? Cukup. Ini kutukanmu. Aku akan melaporkannya. Aku akan mengadu padanya. Pemakaman sudah selesai. Anak kandung sendiri sampai apa yang terjadi. Aja nggak tahu. Malah bilang aku ngeracuni dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah kukatakan, ayahmu menunggu ajal di rumah sakit? Kau lebih memilih mencari anting daripada menemuinya untuk terakhir kali. Tak usah. Nanti setelah ayahmu meninggal, bakar saja untuknya. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ayam. Ibu. Akhirnya ibu sadar. Ibu bikin aku kaget setengah mati. Ibu. Aku sudah tahu. Ayahku dia sudah terjadi. Aku memang binatang. Ayah kandungku sendiri, kukurung di mobil, dipanggang hidup-hidup sampai tewas. Ibu, ayah sudah tiada. Ibu jangan tinggalkan aku lagi. Pasanganku sudah tiada. Aku hidup sendirian, juga tak ada artinya. Bagaimana mungkin? Aku masih di sini, ibu. Kau... Kau punya keluargamu sendiri, punya istri dan anak, punya mertua yang bisa membantumu. Aku dan ayahmu hanya jadi bebanmu. Mungkin sudah lama kau lupakan kami. Kalian orang tuaku. Bagaimana mungkin aku melupakan kalian? Benarkah? Lalu saat kami terkunci di mobil, di mana kau? Ayahmu di rumah sakit. Saat dioperasi, kau di mana? Saat ayahmu kritis,
Kau di mana lagi? Baik. Saat ayahmu kecelakaan, kau antar istrimu, Fang Qianwen, ke rumah sakit. Saat ayahmu dioperasi, saat surat kritis dikeluarkan, kau lebih memilih mencari anting untuk istrimu di rumah sakit daripada menemuinya untuk terakhir kali. Ibu, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Ibu bisa pukul aku. Ibu bisa hardik aku. Saat ayahmu di krematorium, saat dikremasi, kau masih di sana bernegosiasi dengan klien. Aku yang bersalah pada ayah. Bersalah pada ibu. Aku bukan manusia. Aku tahu. Kau selalu memandang rendah. Aku dan ayahmu tak berguna, tak punya kemampuan, tak bisa membantumu. Sekarang bagus. Aku dan ayahmu pergi bersama. Kau pun berkurang satu beban. Ibu, ayah sudah tiada. Ibu jangan tinggalkan aku lagi. Bawa aku pulang. Bawa aku pulang, tengok ayah. Aku mau mengantarnya. Aku mau bersujud minta maaf. Dengan hak apa kau menemui ayahmu? Bukankah kau takut dia membawa sial? Bukankah kau takut dia mengganggu kontrakmu? Aku tidak. Ibu, aku sungguh tidak. Ayahmu membesarkanmu seumur hidup. Saat akhir hayat memintamu mengantarnya, untuk terakhir kali, kau malah menganggapnya sial. Kau takut dia memengaruhi janin dalam kandunganmu. Kau takut dia merusak penandatanganan kontrakmu. Apakah kau masih manusia? Apakah kau masih manusia? Apakah kau masih manusia? Ibu, aku berjanji padamu, aku benar-benar tidak. Pasti ada kesalahpahaman. Ibu, bagaimana mungkin aku mengucapkan kata-kata seperti itu? Dia ayah kandungku. Kau tak mengatakannya, tapi istrimu yang mengatakannya. Ibu, aku tahu ibu marah. Tapi ibu tidak bisa menuduh orang sembarangan. Sudah menikah bertahun-tahun, dia banyak membantuku. Dia lembut dan baik hati, dia tak mungkin melakukan hal-hal ini. Baik. Akulah si nenek tua ini yang menuduhnya salah. Aku mengada-ada, tak paham situasi. Memiliki ibu sepertiku menyusahkanmu. Tidak. Ini pasti ada kesalahpahaman. Salah paham apa? Ini kata istrimu sendiri. Bisa bohong? Apalagi yang bisa disalahpahamkan? Ini kata istrimu sendiri. Bu! Qianwen, kenapa kau datang? Bu, di rumah ada masalah sebesar ini. Kok enggak bilang-bilang? Apa aku tidak bilang? Kamu bilang ini masih punya hati nurani? Ibu, waktu itu tiba-tiba aku kecelakaan. Nyawa anakku nyaris melayang. Sekarang ayah sudah meninggal. Apa ibu mau anakku juga mati? Baru ibu tenang? Kamu? Sudahlah, sudah. Kalian berdua diam saja. Ibu, aku tahu dalam hal ini, ibu menyimpan dendam. Tapi ibu tidak bisa melampiaskan amarah pada Qianwen. Dia sedang mengandung anak keluarga kita. Ibu, salahkan aku saja. Aku yang tidak datang tepat waktu. Ibu, waktu itu siapa sangka ayah cuma duduk sebentar di mobil. Lalu, tapi soal ini memang salah kami. Ibu marahlah padaku saja. Jangan hukum Tianqi. Cepat bangun. Aku tidak akan memarahimu. Aku juga tidak akan memarahinya. Aku hanya akan memarahi diriku sendiri. Melahirkan anak durhaka. Ibu, Pergi. Aku ingin sendiri dulu. Sayang, bagaimana kalau kita pulang dulu? Biarkan ibu sendirian. Tenang sejenak. tidak. Qianwen, aku tidak bisa tinggalkan ibuku. Ayahku baru saja meninggal. Tidak boleh, aku juga tidak ada di sini. Qianwen,
Kamu pulang dulu saja. Qian Wen, kamu kenapa? Ibu, kamu tunggu aku. Aku segera kembali. Qian Wen. Istri. Kekasih. Anak kita yang penurut itu sudah benar-benar tidak ada lagi. Aku yang tidak mendidiknya dengan baik. Aku yang bersalah padamu. Kenapa aku serahkan anakku ke tanganmu? Kamu hitung berapa kali Qianwen masuk rumah sakit? Ibu, maafkan aku. Aku yang tidak merawat Qian Wen dengan baik. Sejak ibumu datang, berapa banyak masalah di rumah, tak usah aku sebut. Kalau anak ini, kenapa-kenapa, lihat gimana kamu, jelas ke keluarga Fang Tua. Sudah. Tianxi, beliin ibu air mineral ya. Baik. Bu, ini bagaimana ya? Kok tiba-tiba orangnya hilang? Kenapa panik? Masa kami bisa tahu? Orang di mobil sebentar lagi bisa tewas. Salahkan saja, nasibnya yang sial. Kalau sampai Tianxi tahu, ini bagaimana? Kamu diam, aku diam. Siapa yang tahu? Mulai sekarang hal ini jangan dibicarakan lagi. Jangan sampai bocor. Ini menyangkut hidupmu dan anakmu. Kalau tidak diuji, mana tahu di hati Tianxi lebih ke kamu atau ke mereka? Mulai sekarang hal ini jangan dibicarakan lagi. Jangan sampai bocor. Ini menyangkut hidupmu dan anakmu. Kalau tidak diuji, mana tahu di hati Tianxi lebih ke kamu atau ke mereka? Tapi untungnya, aku sudah menguji Tianxi. Sekarang lihatnya, posisiku di hatinya cukup tinggi juga. Di matanya, kamu lebih penting. Nanti anak ini lahir, dia pasti dapat dikendalikan. Dulu, kalau bukan karena sikapnya padaku seperti ini, aku tak mungkin menikah dengannya. Tapi, kita cuma pura-pura kecelakaan untuk mengujinya. Siapa sangka si tua itu mati secepat itu? Hanya menghalangiku. Ibu, aku tahu kamu sedang kesal, tapi kamu tidak bisa menuduh orang seenaknya. Sudah menikah bertahun-tahun ini, dia banyak membantuku. Dia lembut dan baik hati. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal seperti ini. Lagi pula sudah mati, lebih baik mati. Kalau tidak, mereka dibawa ke sini, rumahmu hanya seluas ini. Mereka tinggal di sini, ibu tinggal di mana? Tapi Bu, ibu harus hati-hati. Kalau sampai Tianxi tahu kecelakaan waktu itu, sengaja kita lakukan. Belum tahu dia bakal ribut bagaimana. Apa katamu? Suamiku, Fang Qianwen, barusan kamu bilang apa? Kecelakaan itu palsu? suamiku, dengar penjelasanku. Bukan begitu. Aku demi kamu, mengurung orang tuaku di dalam mobil, menjadi pembunuh ayahku sendiri. Fang Qianwen, katakan padaku, semua ini palsu? Suamiku, aku cuma mau uji, apa kau masih suka padaku? Bukan begitu. Aku demi kamu, terburu-buru ke rumah sakit, meninggalkan orang tuaku, terkunci di ruang operasi. Hanya demi kamu mengujiku. Aku bahkan pertemuan terakhir dengan ayah, aku tidak sempat melihatnya. Fang Qianwen, kamu egois sekali. Suamiku, dengarkan aku. Ini semua salah paham. Salah paham semua. Baik. Kamu bilang, aku menyuruhmu jemput orang tuaku. Apa kamu jemput? Kamu masih ingat hari ayahku meninggal? Kamu bilang apa padaku? Kamu apa? Kalau saja kamu tidak mengujiku, memberitahu kebenaran saat sampai rumah sakit, aku masih punya kesempatan menyelamatkan ayah. Fang Qianwen, aku mencintaimu setulus hati.
hanya dapat akhir seperti ini? Kamu terlalu... Apa kau masih manusia? Tianxi, kamu bicara apa? Aku tahu ayahmu tiada, hatimu sekarang pasti sedih. Tianwen kan istrimu? Masa istri dan anak juga kamu tinggalkan? Sudah. Fang Tianwen. Kita bercerai. Sudah. Fang Tianwen. Kita bercerai. Tianxi, kau mau cerai denganku? Tianxi, bicaralah baik-baik. Soal cerai, jangan diungkit lagi. Sayang, ini juga bukan salahku. Kalau bukan karena ibumu, terlalu memaksa, ngotot mau tinggal di sini. Aku sampai harus mengujimu begini? Sampai sekarang kau masih tak sadar, kalau kau sendiri yang salah, masih menyalahkan ibuku? Fang Tianwen. Aku benar-benar salah menilaimu. Aku pulang sekarang, siapkan surat cerai. Kita tak perlu bertemu lagi. Tianxi, maafkan aku ya. Aku tak akan menguji lagi. Kita seperti dulu, hidup rukun, ya? Tianxi, Masih sama seperti dulu? Mungkin sama lagi? Ayahku sudah tiada. Kalau aku tak pulang cepat, ibu pun hampir hilang. Aduh, dia sudah tiada, tapi hidup kalian harus terus berjalan kan? Kamu tak bisa karena satu hal kecil, marahi Tianwen kan? Hal sepele? Ayahku sudah tiada. Di mata kalian, itu cuma hal sepele? Selama bertahun-tahun ini, kenapa aku tak sadar kalau keluargamu semuanya begitu kejam? Tianxi, bagaimana caramu bicara begitu sama ibumu? Ibu? Kau pantas? Yang terbaring di rumah sakit, nyaris dibunuh kalian, itulah ibuku. Tianxi, aku mohon padamu, maafkan aku kali ini ya. Aku benar-benar tahu salah. Aku salah. Ucapan itu, katakan pada ayahku. Lihat dia mau maafkanmu. Ah, Hati-hati. Bu, kata dokter, ibu baik-baik saja, boleh pulang. Aku urus surat keluar, ayo pulang. Bu, dulu aku sibuk cari uang, ingin bawa ibu dan ayah untuk hidup enak. Tapi aku tak sangka, aku hanya fokus kerja sampai lupa perasaan kalian. Bahkan dengan ayah, pertemuan terakhir pun tak sempat. Bu, aku sudah cerai. Kemanapun ibu, aku ikut. Kalau ibu mau di kampung, aku kerja di kampung. Kita hidup tenang. Aku akan menebus semua waktu yang hilang untuk kalian. Aku akan melengkapi sepenuhnya. Supaya ayah bisa tenang sepenuhnya. Ibu, tunggu sebentar lagi ya. Aku akan urus prosedur keluar rumah sakit. Aku akan gunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku. Kakek, apakah ini benar? Apakah Tianxi benar-benar kembali seperti dulu? Anak yang penurut dan baik itu? Apakah dia masih akan mengecewakanku? Bu. Ibu. Bu. Kumohon, bujuklah Tianxi. Jangan biarkan Tianxi cerai denganku. Urusan kalian berdua. Aku tidak mau ikut campur. Aku juga tidak akan ikut campur. Bu. Ini salahku. Aku tak seharusnya menahan Tianxi, tidak menjemput kalian. Aku salah. Aku sungguh salah. Sekarang kamu tahu salah. Sudah terlambat. Kalau dulu, Tianxi pulang lebih cepat. Penyakit jantung suamiku tidak akan kambuh. Tidak sampai sekarang,
Terpisah selamanya. Tidak bisa bertemu lagi seumur hidup. Bu, aku sungguh salah. Ayah mertua kini tiada. Ibu tega memisahkan keluarga kita? Jika aku dan Tianci cerai, cucu laki-laki pertama ibu akan hilang. Ibu tak boleh biarkan Tianci cerai denganku, Bu. Bu, bukankah ibu mau tinggal dengan kami? Aku salah. Aku sungguh salah. Aku izinkan ibu tinggal dengan kami. Maafkan kami, Bu. Kali ini ya, Bu. Tidak usah. Suamiku sudah tiada. Aku ke depannya tidak ingin lagi dengan keluargamu ada hubungan apapun. Aku akan pulang ke kampung halaman. Tidak akan di kota lagi. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan kesialan keluarga Lin tua kami mempengaruhimu. Bu, aku salah. Aku sungguh salah. Aku pasti akan berbakti padamu. Ibu tak boleh biarkan Tianci cerai denganku, Bu. Kalian berdua, aku tidak mau ikut campur. Pernikahan ini, mau nikah ya nikah, mau cerai ya cerai. Ushuyun, suamimu sudah tiada. Mau rebut suamiku juga? Apa katamu? Kalau bukan karena kalian nekat tinggal di sini, kakek itu bisa mati? Ini salahku? Salahkan saja, nasib kakek itu buruk. Kau malah menghasut aku dan Tianci bercerai. Apa maumu sebenarnya? Kamu? Ibu? Fang Tianwen, apa lagi yang kau mau? Tianci, aku salah. Aku benar-benar salah. Beri aku kesempatan lagi. Fang Tianwen. Kita sudah bercerai. Jangan ganggu ibuku lagi. Tianci, kau tak boleh perlakukan aku begini. Aku sedang hamil anakmu. Kau tak boleh perlakukan aku begini. Ibu, ayo kita pergi. Ayo pulang. Tianci, Tianci. Ah! Tianci, Tianci. Perutku sakit sekali. Fang Tianwen. Sampai sekarang, kau masih berpura-pura? Beberapa hari ini, kau pakai anak sebagai alasan, berapa kali kau halangi aku? Tianci. Perutku benar-benar sakit. Aku tidak bohong. Betapa teganya kau melihatku keguguran? Kau ayah anak ini? Lalu ayahku? Ayahku sudah tiada. Kalau bukan karena kau berkali-kali menghalangiku, aku tidak akan sampai tidak bisa bertemu wajah terakhir ayah. Lin Tianci, kau tak boleh kejam begini. Siapa yang kejam? Aku atau kau? Selama bertahun-tahun menikah, aku selalu menuruti keinginanmu, selalu memanja kamu. Aku cuma ingin mengajak orang tuaku ke sini. Hal kecil seperti ini saja, kau malah menghalangiku. Sampai-sampai ayahku kambuh penyakit jantungnya. Tianci, jika ada sesuatu yang bisa selamatkan pernikahan kita, apapun akan kulakukan. Kumohon, maafkan aku kali ini. Ayahku sudah tiada. Apapun kompensasimu, sudah tidak ada gunanya lagi. Fang Tianwen. Seumur hidupku, aku tidak akan memaafkanmu. Dan aku juga tak bisa memaafkan diriku sendiri. Pergi. Tianci. Tianci, Tianci. Tianwen. Tianwen. Dokter, dokter. Sudahlah, kamu urus dia dulu. Aku pulang sendiri. Lagi pula aku sudah terbiasa. Ibu, aku janji padamu, malam ini pasti pulang. Aku pulang untuk sujud dan minta maaf padamu dan ayah. Aku akan bersujud dan minta maaf. Sudah kuduga akan seperti ini. Aku tak seharusnya percaya dia. Anggap saja aku melahirkan anak durhaka.
Ibu? Ibu? Aku sudah kembali. Kamu pulang. Tianwen di mana? Bukankah kamu menemaninya? Saya sudah carikan dokternya. Apa yang terjadi selanjutnya? Serahkan pada takdir. Saya berjanji padamu, malam ini pasti pulang temani ibu. Saya pasti tepati janji. Ibu cepat duduk istirahat. Dalam perjalanan pulang, saya beli kastanya panggang favorit ibu. Keluarga kita sudah lama sekali tidak duduk makan bersama dengan tenang. Sayangnya, ayahmu sudah tiada. Ibu, saya yang salah. Saya bukan manusia, saya binatang. Ibu, tolong beri saya kesempatan lagi. Besok biar saya ke makam ayah. Saya akan minta maaf langsung padanya. Sekarang, biar saya beri ayah nyalakan hio. Tianxi. Tianwen, Bu. Tianxi mana? Tianxi baru saja menemaniku. Tianxi mana? dia pergi. Dia minta aku berikan ini padamu. Tak bisa cerai. Bu. Bawa aku cari dia. Aku tak bisa hidup tanpa Tianxi, anak. Ya, dia tak akan tinggalkan aku dan anak. Dia tak akan, Bu. Tianwen, tenang dulu. Bayinya sudah tiada. Bayimu sudah tiada. Anak hilang. Anak hilang. Semuanya hilang. Ini semua kesalahanku sendiri. Hilang. Ayam, saya yang salah. Saya tak seharusnya hanya dengar kata keluarga Fang. Mengabaikan perasaan kalian berdua. Bertahun-tahun ini, ayah berjuang biayai kuliah saya. Tak pernah mengeluh susah, tak pernah mengeluh lelah, tapi saya tahu, ayah pasti sangat susah. Ayah pasti sangat lelah. Saya durhaka. Saya bukan manusia. Ayah tenang. Saya janji ke depan di desa, akan rawat ibu dengan baik. Sisa hidup saya, tak akan biarkan ibu sedikit pun teraniaya, sedikit pun menderita. Kakek, Tianxi sudah berubah. Anak kita yang dulu, yang penurut dan bijaksana. Kembali lagi. Kalau saja kamu bisa menunggu hari ini, betapa indahnya. Ibu, Anak, ibu, saya salah.